sejauh mana gentingnya negeri ini, bahayanya negeri ini, sehingga jamaah tahu. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, perhatikan Ustaz ya, tidak ada satupun masjid yang nolak saya. Nah, saudaraku, yang paling inti nih, saya nggak main-main loh Mas, setiap ceramah pakai Quran itu nggak main-main loh itu. Tenaga kerja Cina jutaan masuk ke Indonesia, sementara pribumi cari pekerjaan susah. Dulu janjinya akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Orang pribumi bikin cari pekerjaan susah, yang gampang malah orang Cina yang masuk. Sebab ada satu ustadz mengalami, bukan satu, banyak. Dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu. Karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas. Nomornya udah ada mimbarnya. Lafaz masih Allah Muhammad. Tapi nomornya udah ada. Bukan batas berapa menit, tapi udah ada nomornya. Nomor secara tidak tertulis. Oh, takbir itu orang mentakbiri, itu jamaah awam berani bentak ustaz pakai takbir. Kita kan juga pernah dibentak. Tapi alhamdulillah kita kan pernah belajar juga bab-bab tentang ini. Akidah Islam tentang bab politik kita belajar bertahun-tahun gitu banyak. Tapi politik saya tidak ahli. Tapi bab akidah yang menyinggung politik kita belajar bertahun-tahun. Nggak begitu caranya, itu khawarij begitu. Saya tentang balik juga ada yang begitu. Kalau saya nantang balik, karena lumayan kita dulu agak jawara-jawara dikit lah, ya, masih berani lah main jontok-jontokan sama orang, ya, fisik non fisik kita dulu berani, biasa darah muda, ya. Tapi kawan saya satu enggak, dia nggak sepakat dengan yang di masjid, keluar masjid, diikutin sama orang-orang nggak sepakat yang menjadikan takbir untuk nakutin orang, dikelilingin mau masuk mobil. Cuma karena nggak sepakat dengan jamaah. Betul-betul dahsyat. Tahun-tahun itu dahsyat sekali. Saya hanya berdoa waktu itu, ya Allah, ini kalau engkau tidak merahmati bangsa kami, negara ini akan hancur, khawarij akan merdeka. Nggak tahu doa siapa yang makbul, alhamdulillah adem juga habis itu. Yang saya coblos jadi menteri. Tapi yang saya coblos itu, ketika saya ngomongin begitu, teman-teman saya yang dulu nyoblos dia sekarang benci sekali sama dia. Inilah akibat orang menjadikan politik sebagai agama. Hati-hati. Khawarij itu membenci Sayyidina Ali karena beliau menerima satu kebijakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kan udah mau menang, Muawiyah sudah mau kalah, tiba-tiba Muawiyah naikin bendera diplomasi, benderanya ada Qurannya, maka Sayyidina Ali kemudian oke, dia bawa Quran. Masa orang minta dengan Quran kita nggak hargai. Dikirimlah orang tua, orang sahabat sudah senior Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah kirim orang yang masih muda, yang mengerti aliran-aliran diplomasi. Wah, diplomasi itu banyak caranya. Kalah langsung. Sayyidina Ali turun beliau. Sayyidina Ali turun dengan hormat. Apa kata kelompok yang simpatisan? Maka hati-hati dengan orang yang puja-puji kita hari ini. Jadi sorry ya, saya sekarang kalau ketemu orang yang baik, saya hati-hati sekali. Karena ada orang dulu baik sekali, sekarang ngata-ngatain kita mulu, ngafir-ngafirin kita hampir tiap hari. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kan kita dapat poin di situ di sisi Allah. Yang penting nggak bales. Malah kita kirimin Fatihah biar dia nyaman. Kan orang yang begitu kan gelisah hidup tiap hari. Ya. Orang yang nyimpan satu kebencian di kolbunya, hidupnya gelisah. Antum marah sekali aja sehari, itu sehari itu akan nggak nyaman perasaannya. Bayangkan ada orang di atas mimbar marah-marah mulu kerjaannya. Gelisah itu hidup itu orang. Gelisah, pasti gelisah. Dengerin berita salah di mulut buahnya.
sinis, nggak pernah bahagia. Kasihan, ya. Nah, jadi kalau kita teruskan tuh jadi panjang. Jika Sayyidina Ali, beliau siap dibenci. Kenapa? Beliau punya prinsip. Itu orang sudah angkat Quran dan kita sudah sepakat diplomasi. Walaupun aku benar, aku turun. Aku dibenci, bencilah, kata Sayyidina Ali, nggak masalah. Karena setiap yang mewarisi akhlak Nabi pasti dibenci. Karena Nabi juga dibenci. Apa kata mereka? Ali kafir, Ali tersihir, Ali majnun, gila. Semua tuduhan sampai ke Ali diterima oleh Sayyidina Ali. Dan dia nggak pernah balas. Apa kata para tim? Ada provokator di sekitar Ali. Orang sesuci Sayyidina Ali ada provokatornya. Sayyidina Ali ini kalau doa mustajab. Apa kata orang ini? Ya Ali, il'an ahla Syam, doakan laknat untuk partai Syam. Nah gitu. Kenapa mereka memilih bukan Anis, Muawiyah? Jangan salah paham. Apa kata Sayyidina Ali? La, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar nabiku, kekasihku mengajariku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tal'anu ahla Syam. Jangan pernah melaknat, mencaci maki, menghujat orang-orang yang berlainan denganmu. Dalam konteks itu adalah orang yang di Syam. Dulu partai itu kecenderungannya wilayah dan suku. Kenapa? Karena pasti di sana ada wali Allah, abdal. Setelah kemudian kita lihat-lihat, benar. Yang pro A ada kiainya, yang pro B ada kiainya. Masa kiai nggak tahu dalil? Kan tahu dia dalilnya. Yang A ada habibnya, yang B ada habibnya, ya kan? Yang A habibnya Habib Lutfi, yang B habibnya Habib Rizik, dan mereka berdua tidak pernah saling caci maki. Coba tuh melihat, nggak ada sama sekali. Gitu akhlak Habib yang kita tiru. Nggak ada, ngomongin dipancing-pancing orang, mereka nggak mau. Tapi saya dengar tuh ada yang menghina Habib Lutfi. Oh, berarti dia cinta Habibnya karena ada udang di balik batu. Kalau cocok sama nafsu politiknya, dia cinta Habib fulan. Kalau nggak disebut Habib Istana. Jadi wajar. Saya karena nggak diundang di istana, Pak, pandemi, diundangnya di kantor Kemenak. Itu kan kawan-kawan saya banyak di situ. Saya bukan PNS, Pak, ya. Tapi dulu waktu kita jadi peneliti, kita sering bolak-balik presentasi, menanggapi presentasi orang. Maka saya mau datang. Karena kita kemudian menyebutkan cara membaca lawan politik, orang yang kita nggak coblos. Banyak yang nggak senang. Tapi apakah saya takut? Enggak. Saya nggak takut. Kita udah biasa dibenci kok. Karena kalau saya kemudian tidak menyampaikan itu, atau saya kemudian pro dengan A, yang B nggak senang, pro dengan B, A nggak senang, maka saya tidak akan pro dengan A dan B. Kita ngikutin kalam Nabi, idfa billati ya ahsan, sallallahu alaihi wasallam. Tanggapi dengan yang baik. Apalagi sudah jadi pemimpin. Dalam akidah Ahlussunnah, coba antum cari semua teks Ahlussunnah, wajib mendoakan, bukan wajib ya, kami diajarkan, gitu kalimatnya. Kami diajarkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Karena ciri-ciri umat rakyat yang diberkahi, dia walaupun gak senang, dia mau doain kebaikan untuk pemimpinnya. Kalau pemimpinnya terberkati dengan doa, negaranya pasti maju, pasti diberkahi, walaupun kita nggak nyoblos dia. Nah, hal-hal seperti ini, oh nanti, tapi karena itu maka diaplah masalah-masalah lain yang dulu mereka menikmatinya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Sudah sunatullah bahwa itu ujian.
Dulu dipuji seneng nggak? Sekarang dicaci, marah nggak? Gitu. Karena seneng dan tidak seneng itu nafsiyah, sisi kejiwaan yang sifatnya berkaitan dengan dunia. Sedangkan ruh kita dia stabil. Ruh kita stabil sekali. Sangat. Qalbu jika dia menatap ke dunia, maka disebut idbar. Dia membelakangi Tuhan. Dunia isinya apa? Bukan hanya rumah, mobil, kerjaan, pasangan. Isi dunia itu pujian, cacian, cinta,